Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini, dan tak lupa juga kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi ila yaumil qiyamah. Amin. Di sini kami akan menyampaikan makalah yang berjudul hadis sahih dan hadis hasan serta macam-macamnya, yang disusun oleh kelompok 7 oleh Rahmat Nur Fahri dan Helmi Yusuf. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Kata hadis sahih menurut bahasa dari kata sahayasihu suhan wasihatan wasahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, dan yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih itu sebagai lawan kata dari kata sakim yang berarti sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, dan hadis yang selamat. Hadis sahih didefinisikan oleh Ibnu As-Shalah sebagai berikut: hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Dan kemudian dari Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kezabidatnya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak sahih. Maksud sanad yang bersambung ialah selamat sanadnya dari terputus, putus, dan gugur seorang perawi di tengah-tengahnya. Jadi bahwa kita pahami dari pengertian di atas, bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, perawinya adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, dan tidak cacat atau rusak. Nah, yang kedua, kita masuk syarat-syarat hadis sahih, maksudnya kriterianya. Yang pertama, hadis sanad yang suatu hadis yang dapat dikatakan sahih apabila memenuhi syarat. Jadi syarat untuk menjadi hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, periwayatan bersifat adil. Yang ketiga, periwayatan bersifat dobit. Yang keempat, tidak janggal atau tidak syadz. Yang kelima, terhindar dari ilat atau cacat. 3, mengenai matan. Jadi pengertian yang terkandung dalam matan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran atau hadis mutawatir walaupun keadaan rawi sudah memenuhi syarat. Yang kedua, pengertian matan tidak boleh bertentangan dengan pendapat yang disepakati ijma ulama atau bertentangan dengan keterangan ilmiah yang kebenarannya sudah dapat dipastikan secara sepakat oleh ilmuwan. Jadi bahwa kita bisa pahami bahwa walaupun keadaan rawi sudah memenuhi syarat, matan ini tidak bisa bertentangan dengan Al-Quran atau hadis mutawatir dan pendapat ulama atau ijma. Yang keempat, macam-macam hadis sahih.
Jadi ulama membagi hadis sahih menjadi dua macam. Yang pertama hadis sahih li dzati, yang kedua hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li dzati. Hadis sahih li dzati yaitu sahih dengan sendirinya. Artinya itu hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan di atas. Jadi hadis sahih li dzati ini memenuhi syarat yang sudah disebutkan di atas tadi. Apabila sudah memenuhi syarat, maka hadis sahih ini sahih itu karena dirinya sendiri, karena memenuhi syarat. Yang kedua hadis lughairi. Hadis lughairi ini hadis yang kesahihannya dibantu karena ada keterangan lain. Dengan adanya keterangan lain, maka hadis ini menjadi hadis sahih, tapi karena yang lain, karena yang membuat inya apa ngarannya minta bantuan dibantu dengan adanya bantuan keterangan lain karena memiliki kelemahan pada aspek kedabitannya. Jadi hadis ini nih dianggap tidak memenuhi syarat apa yang disebutkan di atas tadi, syarat-syarat hadis sahih. Yang C, kehujahan hadis sahih. Jadi para ulama berpendapat bahwa semua hadis sahih dan hadis ahad bisa sepakat tetap dijadikan hujah untuk menetapkan syariat Islam, tapi berbeda pendapat atau kontroversi lah untuk dijadikan untuk menetapkan soal-soal akidah. Yang B kita masuk ke yang D belum. Tingkat kesahihan. Jadi tingkat sahih paling tinggi adalah adalah bila diriwayatkan dengan sanad yang paling sahih, maka seperti Malik bin Nafi dari Ibnu Umar, maka itu tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua di bawah itu tingkatannya yang pertengahan, yaitu diriwayatkan dari jalur rijal, rentetan para riwayat dan kapasitasnya di bawah kapasitas rijal pada sanad pertama di atas, seperti riwayat Hammad bin Salamah dan dari Sabit bin Anas. Yang ketiga yang di bawah itu lagi tingkatannya, yang paling bawah tingkatan sahih, yaitu bila mana diriwayatkan oleh periwayat-riwayat yang terbukti dinyatakan periwayat-periwayat yang paling rendah julukan sikah kepada mereka. Tingkatan sikahnya itu yang paling rendah, seperti riwayat Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abi Hurairah. Dan yang B kita masuk ke hadis hasan. Pengertian hadis hasan menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan sebagai berikut: tiap-tiap hadis yang sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta pada matanya, tidak ada kejanggalan, syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Dari uraian di atas, maka kita pahami hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya. Di samping itu hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis yang rawinya itu tidak kuat hafalannya. Jadi bedanya hadis hasan dan hadis sahih itu bedanya di perawinya, antara
kuat hafalannya lawan kada. Jadi itu pembedanya. Dan hadis hasan ini juga terbagi dua macam. Yang pertama hasan li dzatihi dan yang kedua hasan li ghairihi. Yang dimaksud dengan hasan li dzatihi adalah karena hadis ini hasan dengan sendirinya, dengan memenuhi syarat apa yang disebutkan di atas tadi. Jangan yang perawinya adil, kedabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih, sanad-sanadnya bersambung, sanad-sanadnya tidak terdapat kejanggalan atau syadz dan tidak mengandung illat. Yang kedua hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur, ternyata ahlinya bukan pelupa yang banyak salahnya, tapi tampak adanya sebab yang menjadikannya fisik atau matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang bukan dengan sendirinya. Artinya hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu keterangan lain. Jadi hadis hasan li ghairihi ini juga dibantu dengan keterangan lain. Dan jadi hadis hasan ini terangkat derajatnya oleh hadis yang kedua. Yang pertama itu disebut hadis hasan, jadi dikuatkan oleh hadis hasan. Maka pokoknya saling membantu gitu loh. Gitulah. Kehujahan hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan baik hasan li dzatihi maupun hadis hasan li ghairihi juga dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum, harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan khutbah urutannya karena disebabkan kualitasnya masing-masing. Jadi hadis hasan dan hadis sahih ini sama-sama dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum, tapi perbedaannya hanya disebabkan kualitasnya masing-masing. Yang membedakan itu kualitasnya aja. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon salah dan kata mohon dimaafkan karena kurangnya kami dalam penuturan. Ya, mohon maaf sekali lagi. Cukup sekian kami akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian, terima kasih.